semuanya, saya Laili Brilianta Husnarauda dengan NIM K3323046 dari Program Studi Pendidikan Kimia S1 FKIP UNS. Selamat datang di video tutorial saya. Jadi, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Kimia Unsur. Dalam video ini, saya akan menunjukkan cara membuat plot dan menganalisis data dari beberapa teknik karakterisasi, termasuk FTIR, SEM, SRD, dan UVDRS. Untuk melakukan analisis, saya menggunakan perangkat lunak Imagery dan Origin 2018 untuk memproses, menghitung, serta memvisualisasikan data. Saya akan menunjukkan langkah demi langkah mulai dari menyiapkan data mentah, menerapkan rumus, hingga menghasilkan grafik yang jelas dan bermakna yang mewakili setiap hasil karakterisasi. Semoga tutorial ini dapat membantu kalian dalam memahami cara menganalisis dan menafsirkan data instrumen dengan cara yang sederhana dan efektif. Baik, mari kita simak video ini. Oke, baik, di sini itu untuk tutorial yang FTIR. Yang pertama, buka dulu di Google Drive file yang UTS FTIR, kemudian yang data 1 yang GTIMN itu di copy paste yang kolom A dan B, kemudian kita buka Origin. Nah, setelah buka Origin itu di copy paste yang tadi di kolom A dan B. Setelah itu long name-nya itu diganti yang kolom A itu CM pangkat -1. Kemudian yang B itu persen transmittance. Nah, setelah itu blok kolom A dan B, lalu klik plot, pilih line. Nah, setelah itu grafiknya diperbesar biar mempermudah dalam mengukur. Lalu yang scale-nya itu from-nya kita ubah jadi 4000 dan to-nya itu jadi 500. Lalu klik OK. Setelah itu grafiknya berubah dan kita klik scan reader pada bagian lembahnya itu di screen reader, lalu kan muncul nilai X-nya. Nah, setelah muncul nilai X-nya, kita klik yang teks bagian kiri itu, lalu kita tulis X-nya sesuai pada X yang sudah hasil dari screen reader tadi, dan kita perkecil dan supaya terlihat bagus itu diklik kanan, lalu klik properties dan rotate-nya itu diganti 90 derajat supaya miring ya. Nah, setelah itu di lembah yang kedua juga sama, screen reader dan muncul nilai X-nya. Setelah itu di teks X-nya didapatkan berapa dan dimiringkan seperti yang pertama tadi, yaitu dengan klik property dan rotate-nya diganti 90 derajat. Nah, karena ini data yang pertama itu GTI dan MN, di bagian grafik yang persen transmittance itu kita ganti jadi GTIMN karena ini data yang GTIMN. Setelah itu kita klik file, export graph. Habis itu klik open dialog. Nah, itu kan muncul. Kita ubah dulu namanya, nama filenya, dimana ini adalah data 1 FTIR yaitu GTIMN. Oh iya, jangan lupa image type-nya itu diganti PNG. Oke, setelah itu save. Nah, habis itu yang
projectnya itu juga kita save dengan klik file, save project as, lalu kita simpan sesuai di bagiannya. Sudah, jadi sudah ke save semuanya. Baik, yang data 1 ini sudah selesai untuk FTIR. Oke, selanjutnya untuk plottingan data yang kedua, ini untuk step by stepnya itu sama seperti data yang pertama, di mana data yang kedua ini kita menggunakan data yang GTI VMN. Berikut ini tutorialnya. Kemudian untuk gabungan data 1 dan 2 kita menyiapkan 4 kolom dengan long name-nya itu juga sama seperti sebelumnya, yaitu yang A atau yang sebagai X itu CM pangkat min 1 dan yang sebagai Y itu adalah persen transmittance. Lalu yang kolom C itu kan belum X ya, nah kita set as dulu jadi X, jadinya X2. Kemudian kembali ke Excel, kita copy data yang GTIMN pada kolom A dan B. Lalu untuk yang data yang kedua, GTIVMN itu pada kolom CD. Kemudian blok kolom A, B, C, D semuanya, lalu klik plot, bagian line, kita klik, kan muncul tuh grafiknya, kita perbesar supaya lebih jelas. Nah, karena ini kan gabungan data ya, jadi ada dua warna merah sama hitam. Lalu kita klik scale-nya horizontal itu from dari 4000 dan to-nya 500. Nah, udah berubah grafiknya, terus kita screen reader di lembah-lembah, sama seperti plottingan data 1 dan 2. Bedanya di sini kan gabungan, jadi ada 4 lembah totalnya. Setelah di screen reader kan muncul X-nya tuh. Nah, kita tulis X-nya berapa yang diperoleh pada setiap lembah. Setelah itu kita klik kanan dan kita pilih properties, kemudian rotate-nya itu diganti jadi 90 derajat supaya miring.
Kemudian di bagian atas transmisan itu diganti, di mana yang pertama itu data 1 yaitu GTIMN, dan yang kedua itu kan data yang GTIVMN. Nah, jadi yang hitam itu GTIMN dan yang merah GTIVMN. Lalu kita pilih file, export grep, dan open dialog. Kita ubah jadi PNG dulu. Kemudian filenya kita ubah jadi gabungan data 1 dan 2 FTIR. Kita save di folder yang sudah dipilih. Kemudian kita juga klik file untuk save project as dengan nama file juga sama, gabungan data 1 dan 2 FTIR. Sudah, jadi untuk plottingan data FTIR gabungan 1 dan 2 ini sudah selesai. Cara mengolah data SEM itu yang pertama, buka image, lalu klik file, open, dan upload gambar. Habis itu klik analyze, kemudian set scale untuk memastikan ukurannya 0, dan unit of length-nya itu diganti pixel. Setelah itu, ukur skala pada gambar dengan menarik garis pada ukuran 100 mikro dari ujung kanan ke kiri. Kemudian klik analyze, set scale, selalu menu distance itu diganti jadi 1000 nanometer dan unit of length-nya diganti menjadi nanometer. Setelah itu, ukur partikel-partikelnya dengan menarik garis pada diameter partikel, lalu klik analyze dan klik measure. Kemudian ulangi ukur partikel yang lain dan klik measure sampai mendapatkan minimal 30-50 data, dan ini saya mengambil 50 data. Untuk mempercepatnya bisa dengan klik Ctrl M plus D secara bersamaan. Setelah itu copy paste hasilnya itu semua ke Origin untuk dianalisis. Pada bagian kolom B itu long name-nya kita tulis area, dan setelah dimasukkan ke Origin itu blok kolom B, lalu klik histogram, dan kemudian klik kanan go to bin worksheet. Setelah itu pilih kolom A dan B untuk diplotkan dan pilih plot yang kolom. Setelah itu analyze, pilih fitting, lalu nonlinear curve fit itu, lalu open dialog, kemudian ke function selections, lalu ke pick function, kemudian pilih function yang Gaussian, lalu pada advance itu di bagian quantities itu R square-nya itu harus sudah terchecklist. Kemudian jika sudah, klik OK.
Nah, ini dipastikan nilai R-square-nya itu mendekati 1 yang menandakan sudah akurat. Nah, hasilnya ini diperoleh nilai 0,99 yang mana ini mendekati 1. Nah, untuk mengetahui nilai diameter partikel itu ditunjukkan dari nilai XC, di mana nilainya itu 391,30022. Nah, sudah selesai karena sudah diketahui nilai diameter partikelnya. Kemudian kita ekspor grab dan save dengan tipe PNG dan namanya itu adalah data SEM1. Nah, dan juga kita save project as untuk data SEM1 ini. Jadi sudah selesai untuk plotting dari SEM data 1. Baik, selanjutnya untuk plottingan data XRD, di sini ada data NICU. Nah, sebelum itu kita ke origin dulu, kita buat jadi ada 6 kolom. Nanti untuk yang kolom AB itu kita isi dengan data dari NICU. Kemudian yang CD kita pakai peak dari nikel, dimana di sini kan dalam bentuk Word, kita copy dulu lalu kita paste ke kolom CD dan seterusnya. Nah, itu kan ada banyak kolom. Nah, kita ambil 2 kolom di belakang, kemudian yang lainnya yang di bagian tengah itu dihapus. Nah, 2 kolom di belakang tadi angkanya kita copy dan kita paste ke kolom C dan D. Selanjutnya kita ke data yang peak CUO. Di situ kan juga dalam bentuk Word ya. Jadi kita copy paste dulu ke origin. Sama seperti tadi, yang diambil itu 2 kolom di belakang, jadi yang tengahnya itu dihapus, kemudian 2 kolom paling terakhir itu kita copy dan paste ke kolom E dan F. Setelah itu kita isi long name-nya pada kolom A dan B itu NICU, kemudian pada kolom C sama D itu NI, dan kolom E dan F itu CU.
Setelah itu kolom A, B, C, D, E, F itu kita blok semua, lalu kita klik plot. Nah, di bagian plot itu ada yang bagian multi panel. Kita pilih yang stack. Nah, setelah itu kita preview dulu. Nah, karena ini ada di bawah, jadi dipindah ke atas. Jadi layer ordernya itu top to bottom. Setelah itu kita preview lagi. Nah, hasilnya udah di atas yang NICU. Lalu kita oke, dan di situ sudah muncul grafiknya. Lalu kita klik yang NI, kotak NI yang bagian grafiknya itu kita klik 2 kali. Kita yang connect itu kita ganti no line, kemudian yang drop lines itu kita checklist yang vertikal, lalu kita oke. Kemudian kita ukur juga scale. Sebelum itu kita juga mengubahnya yang CU, yang kotak CU itu supaya grafiknya sama seperti NI tadi. Kemudian kita scale, dimana from-nya itu from-nya kita ganti dengan 2, to-nya 900 pada vertikal. Lalu kita oke. Setelah itu grafik yang paling atas, kotakannya itu kita klik, kita analyze, lalu klik now processing, kita smooth dan open dialog. Lalu kita ubah point of Windows-nya itu jadi 30 dan kita preview lagi, lalu kita oke. Nah, di situ udah ada garis merah-merah ya. Kita klik lagi, yang book satunya itu kita unchecklist, lalu kita oke. Nah, jadinya yang warna hitam hilang, tinggal yang merah-merah aja. Setelah itu klik pada kotaknya, lalu kita analyze lagi, klik Pix and Baseline, kemudian Pick Analyzer, lalu open dialog, itu kan muncul ada banyak. Nah, kita next terus sampai find Pix. Setelah itu kita klik add, lalu kita titikkan pada puncak-puncak pada grafik tersebut dengan klik 2 kali, dan pada grafik ini diperoleh 3 puncak. Lalu klik down. Setelah itu kita tarik ke bawah dan kita directionnya kita ubah jadi positif, lalu kita next. Nah, kuning-kuning itu untuk memblok puncak pada grafik. Dan di sini kan ada 3 grafik, jadi disesuaikan dengan pas ukurannya pada puncak-puncak masing-masing.
Setelah itu finish, kita klik finish dan muncul pada grafik seperti ini. Lalu kita perkecil, kita taruh di sebelah kanan supaya tidak menutupi grafiknya. Kemudian kita ke Project Explore, kita pilih book 1. Nah, di situ kan ada area dan lain-lain pada long name-nya. Kita copy paste dulu yang kolom H yaitu center, kita copy paste. Lalu kita masukkan ke Excel kristalinitas di bagian posisi puncak. Setelah itu di kolom G yang isinya FWHM itu juga kita copy paste ke Excel kristalinitas XRD. Nah, dari situ diketahui ukuran kristal yang diperoleh. Kemudian selanjutnya di bagian B, kolom B itu kan ada area, kita copy paste ke Excel kristalitas di bagian luas puncak kristal. Pick Analyzer, kemudian Open Dialog. Nah, sama seperti tadi, kita next sampai Find Picks. Setelah itu, kita checklist di Enable Auto Find itu kita ganti sama Add. Nah, kita letakkan titiknya itu sesuai puncaknya dengan klik 2 kali. Dan di sini juga ada 3 puncak ya, sama seperti tadi. Lalu kalau down, setelah itu kita scroll ke bawah dan kita directionnya kita ganti positif. Kemudian next. Setelah itu kan muncul blok warna kuning. Nah, ini kita scroll dulu ke bawah, lalu integration window width-nya itu kita klik yang adjust on preview graph. Setelah itu all page-nya kita ganti 1 dan kita sesuaikan bloknya itu dari awal sampai akhir. Jadi kita tarik, kita blok dari awal sampai akhir. Kemudian kita finish. Setelah itu kita kembali ke book 1. Nah, di situ udah ada area dan pada kolom area itu kita copy paste ke Excel kristalinitas XRD. Di luas semua puncak atau area puncak kristal plus amorph kita paste dan hasil kristalinitas diperoleh sebesar 31,458888527. Lalu kita kembali ke origin dan project explore. Pada grapes kita seperti biasa kita save dulu, di mana klik file, kemudian export grapes, kemudian open dialog. Nah, kita ubah jadi
PNG dulu, lalu namanya kita kasih nama data 1 dari XRD. Atau juga kita kasih nama data 1 dari XRD yaitu kristalitas dari NiCu dan kita save di tempat yang sudah dipilih. Kalau kita oke. Nah, setelah itu juga klik file, kemudian kita save project as dan kita simpan di folder yang sudah kita pilih. Nah, dari sini sudah selesai untuk tutorial plottingan kristalitas dari XRD. Selanjutnya, data yang kedua, ini tuh step by stepnya sama seperti data 1. Cuma yang membedakan pada data 2 ini ada ZN sehingga memerlukan fix dari ZN. Jadi bisa disimak baik-baik ya.
Baik, selanjutnya ini untuk yang UVDRS itu kita buka origin dan sediakan 4 kolom. Kemudian pada Google Drive UTS itu ada 2 file. Nah, kita buka yang pertama dulu, itu yang file GC3N460 yang absorbansi. Kita blok dan kita copy paste ke kolom A dan B pada origin. Setelah itu kita buka data yang kedua. Nah, kita juga copy paste di kolom C dan D. Kemudian kita isi long name-nya pada kolom A itu wavelength. Untuk kolom B itu kita isi long name-nya absorbansi, dan kolom C itu kita isi HV, serta kolom D FRHV pangkat 1/2. Kemudian fx di bagian kolom C itu kita ketik 1240 dibagi A. Kemudian yang kolom D itu kita isi dengan rumus B kali C pangkat 1/2. Setelah itu kan datanya berubah ya, karena kan dimasukkan rumusnya itu. Kemudian kolom yang C itu kita klik kanan, kita set as dulu jadi X. Nah, berubah jadi X2. Setelah itu kita blok kolom C dan D, lalu kita klik plot di bagian line. Nah, setelah itu kan muncul grafiknya. Kita scale dulu, dimana formnya itu kita isi dengan 1,6 dan to-nya tetap 7. Lalu kita klik OK. Grafiknya sudah berubah. Kemudian pada sumbu X yang HV kita ganti jadi wave number dalam kurung CM pangkat min 1. Selanjutnya kita klik kemudian kita tarik garis singgung pada bagian yang menandakan adanya kenaikan. Menarik garisnya dengan line tools ya teman-teman di sebelah kiri. Nah, kita tarik garis singgungnya itu lurus ke bawah. Setelah kita tarik garis, kemudian kita screen reader bagian garis yang sudah ditarik ke bawah tadi di titik pada sumbu Y-nya, kita screen reader. Kemudian kan muncul nilai X-nya nih. Nah, kita tulis nilai X-nya berapa. Nah, nilai X yang dihasilkan ini adalah band gap-nya. Setelah itu kita klik file, kemudian export graph, open dialog. Seperti sebelum-sebelumnya, kita ubah menjadi PNG, lalu file name-nya kita
ketik data 1 UVDRS. Setelah itu kita save project as juga, kita simpan data 1 dari UVDRS. Nah, selanjutnya ini adalah data 2 dari UVDRS, di mana step by step-nya itu sama seperti data 1. Jadi bisa disimak baik-baik.